قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Kita masih berbicara tentang kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita berbicara selanjutnya itu tentang jumlah sahnya Jumat. Ini polemik kita dapatkan diperselisihkan oleh para ulama jauh sebelum kita lahir. Abad kedua Hijriah mereka sudah berselisih. Sebagian mereka mengatakan harus 40 orang baru Jumat itu sah. Kita perhatikan Imam Ibnu Hajar itu madhabnya Syafi'i, dan tentunya di sini beliau akan menguatkan pandangan Imam Syafi'i. Beliau sebutkan satu hadis, dan hadis ini sangat-sangat lemah. Disyaratkan 40 orang ahli Jum'ah, baru satu Jum'ah itu dikatakan Jum'ah. Kalau tidak, kita harus mengulangi dengan salat i'adatul zuhur, kembali mengulangi salat zuhur. Ini kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang beliau sebutkan an Jabir radhiyallahu taala anhu qala, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, madatis sunnah, sudah ketetapan sunnah. Jangan kita pahami sunnah di sini sunnah yang didefinisikan oleh para fuqaha. Para fuqaha mendefinisikan sunnah itu sebagai satu bentuk amal anjuran, ibadah yang kategorinya di bawah wajib. Sunnah bukan wajib. Tapi yang dimaksud oleh Jabir dan para sahabat ketika berbicara tentang sunnah, mereka tidak pernah bermaksud ini sunnah yang kita pahami. Sunnah bagi mereka itu tariqah, jalan, cara, ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasul, bisa jadi berhukum wajib, bisa jadi berhukum sunnah, bahkan kadangkala bisa jadi berhukum mubah. Kita dapatkan hadis Anas, Imam Bukhari. Anas mengatakan minas sunnah, dari sunnahnya baginda Rasul, idza tazawwaja bi bikrin, kalau engkau menikahi seorang perawan, fa aqim indaha sab'an summa adir, maka hendaknya engkau berdiam dengan si perawan tersebut 7 hari. Kalau anda sebagai seorang suami yang berpoligami, kemudian baru atur, set ulang jadwalnya bagi setiap malam pun rumah. Minas sunnah. Jangan kita pahami ini sunnah tidak wajib, ini wajib. Sunnah kadangkala wajib, sunnah kadangkala mubah, sunnah kadangkala sunnah. Para sahabat tidak memahami sunnah kecuali itu perbuatan baginda Rasul. Bagi mereka cukup itu perbuatan baginda Rasul, tapi bagi kita tidak cukup. Harus Rasul mewajibkan baru kita kerjakan. Jadi para sahabat uniknya, kalau kita katakan ini Rasul melakukan, selesai. Rasul melakukan, aku lakukan. Rasul meninggalkan, aku tinggalkan. Tapi bagi kita sunnah, kita mempertanyakan, ini hukumnya sunnah, betul-betul sunnah ataupun wajib? Kalau Rasul mewajibkan, kita amalkan. Rasul mengatakan jangan kalian duduk di sofa kalian, kemudian kalian mengatakan yang kami imani cuma yang Allah haramkan, yang kami imani cuma yang Allah halalkan. Ma halaltuhu wa ma halalallahu sawa, yang Allah halalkan dan aku halalkan sama, yang aku haramkan dan Allah haramkan sama. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jabir ibn Abdullah mengatakan minas sunnah, madatis sunnah, sudah satu ketetapan sunnah. Kalau sahabat berbicara tentang tindakan baginda Rasul, ini artinya hukum hadisnya marfu' sampai kepada baginda Rasul, walaupun mereka tidak mengatakan Rasulullah bersabda. Jadi secara matan hadis marfu'. Marfu' artinya sanadnya sampai kepada baginda Rasul. Madatis sunnah anna fi kulli arba'ina fasa'idan jum'ah. Beliau mengatakan sudah satu ketetapan sunnahnya baginda Rasul, setiap jamaah yang berjumlah 40 orang maka diwajibkan menunaikan salat Jumat. Kita perhatikan perawinya ada Ruqutni. Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini walaupun beliau mengatakan bi isnadin dhaif, dengan sanad lemah.
Kita mengatakan sanadnya bukan cuma lemah, tapi sangat-sangat lemah, mendekati palsu. Di sana ada satu perawi bernama Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Al-Quraisy. Beliau itu, kata Imam Ahmad, kalau datang hadis dari beliau, ambil hadisnya lempar ke tembok. Kira-kira ini palsu atau kuat orang ini? Cowok hadis pepe wak binti. Ini kalau datang hadis dari Abdul Aziz Ibnu Abdurrahman Al-Quraisy, hadisnya mendekati palsu. Kadangkala jamaah rahimani wa rahimakumullah, at-ta'assub al-madhhabi, fanatik kemadhaban, menjadikan kita melegalkan semua. Yang penting ada pegangan. Ini hadis tidak bisa kita jadikan dalil. Kalau mau berdalil tentang 40, sepatutnya Syafi'iyah itu berdalil dengan hadis As'ad ibn Zurarah. Itu hadis paling kuat dan sahih hadisnya. Para sahabat ketika itu, ketika mendengar suara azan, mereka mengatakan rahimallah As'ad ibn Zurarah, semoga Allah merahmati As'ad ibn Zurarah. Kemudian ditanyakan, kenapa kalian mengatakan semoga Allah merahmati As'ad ibn Zurarah? Mereka mengatakan As'ad ibn Zurarah orang yang pertama kali mendirikan Jumat di Bani Bayadah, satu wilayah barat kota Madinah. Bani Bayadah, satu wilayah barat kota Madinah. Beliau orang pertama kali mendirikan Jumat. Kemudian tabi'in itu bertanya, berapa jumlah kalian? Beliau mengatakan, kami 40. Ini paling kuat hadisnya. Kami 40. Kami 40. Ini sering saya ulangi. Itu hadisatul ain. Kejadian yang kebetulan mereka 40, tidak bisa kita jadikan sandaran dalil. Ini kalau kita pahami, ini banyak sekali hukum syar'i selesai dari perselisihan para ulama. Hadisatul ain, kejadian yang tiba-tiba dan kebetulan, memang kejadiannya demikian. Ini tidak bisa kita jadikan pegangan dalil dalam bersyariat. Ini sama seperti kasus beberapa bulan yang lalu ketika kita bercerita tentang hukum qasr salat, menjamak dan mengqasar salat bagi seorang musafir. Madhab Syafi'iyah yang menjadikan patokan safarnya baginda Rasul dari Madinah ke Mekah. Kemudian kita ukur dari Madinah ke Mekah, baginda Rasul memakan sampai 8 hari. Kalau kita potong, beliau berdiam 4 hari. Artinya sampai 4 hari sekian perjalanannya baginda Rasul baru terhitung safar. Ini tidak bisa kita jadikan hujah. Safar baginda Rasul dari Madinah ke Tabuk sekian ratus kilometer, tidak bisa kita jadikan dalil baru boleh anda menjamak salat kalau safar sekian ratus kilometer. Karena ini hadisatul ain. Baginda Rasul kebetulan beliau ingin pergi ke Tabuk untuk memerangi kaum Rum, dan itu bukan alasan. Jarak tempuh itu kita jadikan dalil. Ini kalau kita pahami, ini banyak sekali pembahasan syar'i kita selesai dari perselisihan. Hadisatul ain tidak bisa kita jadikan dalil, dan bahaya kalau kita jadikan dalil. Kalau hari ini kita mengatakan harus 40 ahli Jumat baru diterima Jumat, dalilnya apa? Hadis As'ad ibn Zurarah ketika ditanyakan jumlah kalian berapa? 40. Coba kalau sekiranya As'ad mengatakan jumlah kami 30, apa kita mengatakan 30 baru boleh Jumat? Coba kalau sekiranya As'ad mengatakan jumlah kami cuma 5 orang, apa kita mengatakan 5 orang baru boleh Jumat? Maka hadisatul ain tidak bisa kita jadikan dalil, tidak bisa kita jadikan hujah. Kita bayangkan jamaah, kita punya hadis Imam Bukhari yang baru kita lewati beberapa minggu. Itu ketika baginda Rasul sedang berkhutbah, tiba-tiba datang kafilah dagang dari Syam. Kaum muslimin dalam kondisi paceklik, mereka tidak punya bahan makanan. Ketika Rasul sedang khutbah, mereka keluar, yang tersisa cuma 12 orang kata perawi. Abu Bakar, Umar, Utsman, 10 para sahabat terbaik, dan sebagian 1-2 orang dari muhajirin. 12 orang. Kalau hadisatul ain kita jadikan dalil, maka akan datang orang, dan sudah datang. Bukan akan datang, sudah datang. Mereka mengatakan 12 orang baru sahih diiqamatkan, didirikan Jumat. Nanti ada kasus lain, 12 orang.
Ada kasus 40 orang, ada kasus sekian orang. Makanya kasus hadisatul ain itu kasus yang kejadiannya kebetulan, jangan kita jadikan sandaran. Kesimpulannya jamaah, kita tidak punya dalil yang kuat dari Al-Quran, dari sunnahnya baginda Rasul menunjukkan kalau Jumat itu baru boleh didirikan dengan jumlah 40 orang. Tidak ada dalil. Kalau berpegang dengan hadis ini mendekati palsu, mendekati lemah sekali. Kalau berpegang dengan hadis As'ad ibn Zurarah, itu bukan bukti kalau harus 40. Artinya kita mengambil dalil yang lebih kuat. Al-Quranul Karim di penghujung surat Al-Jum'ah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau kalian dipanggil wahai orang-orang beriman untuk salat di hari Jumat, fas'au, maka hendaknya kalian bersegera menyebut Allah. Fas'au itu jamak plural, dan jamak dalam bahasa Arab sedikitnya 3. Artinya fas'au ila dzikrillah, cukup 3 orang untuk kita mendirikan Jumat. Menariknya para ulama menyimpulkan 3 orang: imamun yakhtub, wa muadzinun yad'u, wa mad'u yujib. Imam, beliau mengimami salat dan beliau berkhutbah. Muadzin yang menyuruh supaya kita menuju salat, dan 1 orang yang menjawab azan dan mendengarkan khutbah. 3 orang. Hadisnya banyak dari baginda Rasul, 3 orang cukup. Dalam satu hadis yang lain baginda Rasul mengatakan, ma mi qaumin thalatha, tidak ada satu kaum mereka berjumlah 3 orang. Walam yuqimu salat, mereka tidak mendirikan salat. Dalam satu riwayat, walam yuqimul jumu'ah, mereka tidak mendirikan Jumat, illa istahwadha alaihim syaitan, kecuali syaitan itu akan menyandera mereka, disandera oleh syaitan. Dalam satu hadis yang lain baginda Rasul mengatakan, kalau kalian berdua maka ambil yang ketiga untuk diadzankan, wa ya ummukum aqra'ukum, dan hendaknya yang paling qari di antara kalian itu mengimami salat. 3 orang. Ini harus kita sepakati dulu jamaah, karena nanti muncul polemik baru. Harus 40 orang, 40 orang ini ahli Jumat. Salat di satu masjid, kita tidak bisa meyakini ini semuanya ahli Jumat. Hadir sekian ratus, tapi bisa jadi ada musafirin, bukan ahli Jumat. Bisa jadi ada wanita, bukan ahli Jumat. Bisa jadi ada anak kecil, bukan ahli Jumat. Akhirnya kita ragu-ragu dengan keberadaan dan keabsahan Jumat kita. Datang tuntutan untuk mengiadah, mengulangi, melakukan salat zuhur ihtiyatan, cadangan. Ini tidak pernah kita kenal di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in, baru dikenal oleh orang-orang Syafi'iyah itu mutaakhirin. Tolong cari kitab Syafi'iyah, kitab-kitab Syafi'i yang mu'tamad, yang jadi rudukan kita bermadhab Syafi'i, yang madhab awal itu pada tahun-tahun awal, abad-abad awal Hijriyah, Anda tidak akan pernah dapat pembahasan tentang i'adatul zuhur.